Al-Qasas, surat Al-Qasas juz 20. Nah, nanti bisa ditirukan di sini. Tajwidnya juga jangan lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فبغضه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت ستبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرون فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تضر عينها ولا تحزن فقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن
فهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sedikit akan saya jelaskan di sini masalah penjelasan surat Al-Qasas sedikit saja secara globalnya. Mim di sini hanya Allah yang tahu artinya ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Allah yang sudah jelas. Natlu alaika min naba'i Musa. Saya bacakan kepadamu dari kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun dengan benar bagi kaum yang mau beriman. Inna Fir'auna ala, ini mungkin akan menceritakan tentang Raja Fir'aun dulu ketika zamannya Nabi Musa. Jadi Raja Fir'aun itu dulu hidupnya di zaman Nabi Musa. Bahwa Raja Fir'aun itu dulu dia itu sombong ketika berkuasa menjadi seorang raja, tapi akhirnya lama-lama dia sombong. Wa ja'ala ahlaha, dan Fir'aun menjadikan rakyatnya syi'an, berkelompok. Yastad'ifu dha'ifatan, suatu kelompok yang melemahkan kelompok yang lain, membuat kerusakan, mengadu domba, memilih-milih dengan golongan satu dengan yang lain. Minhum yudabbihu abna'ahum, juga dulu pada zamannya Nabi Musa. Pada zamannya Nabi Musa ketika Raja Fir'aun berkuasa, mereka itu membunuh anak-anak mereka. Kenapa? Karena memang Raja Fir'aun itu dulu diramal bahwa akan datang seorang nabi utusan Allah. Akhirnya setiap anak dibunuhnya, takutnya ada yang memusuhi Fir'aun. Wa yastahyi nisa'ahum, juga mereka itu anak yang perempuan dibiarkan, tapi kalau laki dibunuh. Innahu kana minal mufsidin. Perbuatan itu adalah perbuatan orang yang suka merusak, suka melakukan kerusakan di atas bumi ini. Wa nuridu an namunna 'ala alladziina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Padahal Allah itu ingin menganugerahkan kepada orang yang ditindas di bumi dan menjadikan mereka itu memimpin, serta menjadikan mereka itu adalah para pewarisnya Fir'aun. Maksudnya itu wa naj'alahumul warithin, dan kami akan menjadikan mereka itu yang meneruskan Fir'aun. Soalnya Fir'aun dulu itu terkenal dengan kekayaannya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa hamanan wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami juga memberikan kedudukan bagi mereka di atas bumi, serta memperlihatkan Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka itu makanu, yang telah mereka ketakutkan. Jadi Allah itu mengangkat para rakyat-rakyatnya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna, dan kami perlihatkan Fir'aun dan Haman dan pasukannya itu dari apa yang mereka khawatirkan. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Yang mereka takutkan itu adalah akan datangnya seorang utusan, dan itu tidak tahu kalau ternyata Nabi Musa. Nabi Musa itu dulu ceritanya itu sempat dibuang, disembunyikan karena takut dibunuh. Semua dibunuh, takutnya menggantikan Fir'aun. Wa auhayna ila ummi Musa ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Dan saya juga mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa supaya menyusui, merawat Nabi Musa, dan tidak fa idza khifti, apabila kamu khawatir kepada ibunya Nabi Musa, maka Nabi Musa dihanyutkan di laut. Jadi dulu sempat Nabi Musa itu dihanyutkan ke laut.
Allah memang memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Wala takhafi, jangan khawatir dan kamu jangan sedih. Karena beliau itu sudah tahu kalau Nabi Musa akan menjadi utusan Allah suatu saat. Fa idza khifti alaihi inna raddu wala takhafi wala tahzani. Jangan khawatir dan jangan sedih bahwa Allah akan mengembalikannya kepadamu. Kata firman Allah ini. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan Allah akan menjadikan Nabi Musa sebagai utusan Allah. Faltaqadahu ala fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Kenapa? Lalu setelah dibuang, maksudnya dihanyutkan, Nabi Musa itu ditemukan oleh keluarganya Fir'aun agar Musa itu menjadi musuhnya dan merasa sedih nantinya. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma. Kenapa? Karena Fir'aun dan Haman serta pasukan-pasukannya itu mereka adalah orang yang bersalah, orang penguasa yang dolim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walad. Akhirnya istrinya Fir'aun, Siti Aisyah, yang berkata, qurratu 'ainin li walad, bahwa Nabi Musa ini menjadi penenang, penyejuk hatinya dan penyejuk hatinya Fir'aun juga. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh. Asa yanfa'ana, barangkali nanti dia akan bermanfaat buat kita. Wa au nattakhidahu, dan kita anggap Nabi Musa itu, bayi yang kecil itu, dijadikan anak. Wa hum la yash'urun, mereka tidak akan pernah menyadari bahwa Nabi Musa nanti akan menjadi musuh, akan menjadi musuhnya. Maksudnya bukan musuh, mengingatkan Fir'aun dari kedolimannya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Akhirnya hatinya umminya Musa yang sudah menghanyutkan putranya ke laut itu malah merasa kosong, hampa, karena Nabi Musa nggak ada. In kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja dia akan mengatakan tentang rahasianya bahwa itu anaknya. Laula arbatna, tapi Allah meneguhkan dalam hatinya supaya tidak sampai mengatakan kalau dia itu anaknya. Nabi Musa itu adalah anaknya. Wa qala li ukhtihi kuswih, maka ibunya Nabi Musa berkata pada saudaranya, coba ikutilah. Kepada saudara perempuannya, suruh mengikuti anak yang dihanyutkan tadi. Wa busurat bihi al-junubin, lalu dia melihat kepada Nabi Musa dari kejauhan, tapi mereka enggak merasa bahwa telah ada yang memantau. Keluarganya keluarganya Fir'aun dan istrinya tadi itu tidak merasa kalau ada yang memantau. Wa harramna 'alaihi al-maradi'ah, dan kami cegah Nabi Musa bagi wanita untuk menyusuinya. Jadi tidak semua wanita itu bisa menyusui Nabi Musa. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yafulu. Jadi nggak ada yang berani untuk menyusui. Akhirnya saudaranya Musa itu berkata, aku akan tunjukkan pada kalian keluarga yang akan mengasuhnya. Wahum lahu nasihun, dan mereka adalah orang yang baik. Faradatnahu ila ummihi. Akhirnya Allah mengembalikan Nabi Musa kepada orang tuanya supaya merasa tenang dan tidak sedih. Walita'lama anna wa'dallahi haqqun, dan supaya ibunya tahu bahwa janji Allah itu akan nyata. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak sadar, tidak menyadari bahwa janji Allah itu nyata. Apa itu janji Allah? Bukan hanya kepada ibunya Nabi Musa. Janji Allah nyata itu semua. Rezeki, janji Allah itu nyata. Rezeki, contoh, adanya surga bagi yang mau berbuat baik, bagi orang yang ingin menjadi orang yang soleh-solehah, itu pasti janji Allah itu adalah surga, itu akan nyata.
Sama bagi orang yang ingin berbuat kejelekan, orang yang tidak mau, yang durhaka kepada Allah, ya itu pasti balasannya janji Allah apa? Neraka. Itu sudah keadilan Allah. Surga, neraka itu sudah keadilan Allah. Sama halnya dengan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Janji Allah apapun, hewan melata pun, apalagi manusia, itu semua Allah yang mengatur rezekinya. Tapi kadang manusia kurang yakin bahwa janji Allah itu nyata. Inna wa'dallahi haqqun walakin aktsarahum la ya'lam.